Di tengah pandemi yang melanda, ketahanan pangan menjadi salah satu faktor kunci untuk bisa melangkah ke masa depan yang lebih baik. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan juga kemampuan untuk bisa mengaksesnya. Nah, Provinsi Sumatera Barat berhasil meningkatkan posisi ketahanan pangan dari peringkat 9 nasional pada tahun 2019 atau sebelum pandemi menjadi peringkat 8 nasional pada tahun 2020 lalu. Nah, bagaimana kiat agar pemerintah provinsi bisa berprestasi justru di masa pandemi? Nah, Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Sumatera Barat dikenal karena potensi wisata yang luar biasa. Sebut saja Jam Gadang yang merupakan ikon pariwisata di provinsi ini. Sumatera Barat juga punya Istana Pagaruyung. Di dalamnya banyak terdapat barang peninggalan kerajaan yang masih terjaga. Jangan lupa Lembah Harau. Ini adalah Grand Canyon-nya Sumatera Barat yang diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian kurang lebih 150 meter. Sumatera Barat dengan ibu kota Padang tentu identik dengan kuliner yang melegenda. Pada tahun 2017, CNN Internasional menobatkan rendang sebagai makanan paling enak di dunia. Rumah makan nasi Padang pun mudah ditemukan di berbagai tempat. Tapi provinsi yang kini dipimpin oleh Mahyeldi Ansarullah ini tidak hanya fokus pada bidang pariwisata. Ranah Minang juga berkomitmen untuk mewujudkan program pangan yang berkelanjutan. Tidak heran, Sumatera Barat berhasil meningkatkan prestasi ketahanan pangan dari peringkat 9 nasional sebelum pandemi menjadi peringkat 8 nasional saat pandemi. Berbagai program dijalankan untuk memastikan stok pangan aman. Sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian rakyat mampu menyumbang hingga 54,2 triliun rupiah terhadap produk regional domestik bruto atau PDRB. Sektor lain seperti peternakan dan perikanan juga berkontribusi positif pada program pangan yang berpihak pada rakyat. Sebuah rumah tangga tentu bisa dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat ternyata telah berhasil membuktikan bahwa pandemi bukan alasan untuk tidak berprestasi, terutama memastikan kebutuhan pokok masyarakat yang berupa pangan tetap terpenuhi. Nah, apa saja rahasianya? Sudah bergabung bersama saya di studio Mahyeldi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, atau kita panggil Buya ya, Buya. Ya. Selamat bergabung dalam Insight with Desi Anwar. Terima kasih. Terima kasih, Buya. Ini Desi. Iya, kita sama-sama orang Sumatera Barat. Ya. Jadi kalau saya bicara mengenai Sumatera Barat, ya itu pasti ada semangat dan sentimen positif. Oh, iya. Ya. Tapi bagaimana Buya, sebelum kita berbicara mengenai ini prestasi ya, Sumatera Barat berhasil dari peringkat nomor 9 menjadi nomor 8 khusus dalam ketahanan pangan, tapi kan baru-baru ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bagaimana penanganannya sampai sekarang? Vaksinasi programnya, kepatuhan masyarakatnya menjaga protokol kesehatan? Ya, baik, terima kasih Uni Desi. Ini memang kaitan pandemi COVID-19, saya kira memang hal yang memang menyedot perhatian, menyedot anggaran, dan juga menyedot perasaan. Gitu ya.
Dan di Sumatera Barat dari awal ya, tahun 2020 yang lalu ya, ketika awal positif, memang kita cepat dalam mengkoordinasikan, sehingga waktu itu ketika ada yang kata kasus, dan kemudian untuk pengukurannya, untuk menceknya, labornya itu kan ke Jakarta, lama. Nah, alhamdulillah dalam rentang waktu yang pendek, Provinsi Sumatera Barat dan kota-kota di Sumatera Barat itu bersinergi sehingga kita bisa menghadirkan labor bekerjasama dengan Andalas sehingga kita bisa meriksa, bahkan kita juga bisa membantu. Dan kemudian juga di dalam penanggulangannya. Nah, sampai sekarang kita juga sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan juga Pak Presiden dalam banyak kesempatan, arahan-arahan kepada kami, itu penanganan dalam skala mikro. Ya, itu kita kerjasama antara pemerintah daerah, kemudian Polri, dan kemudian TNI. Sampai ya, kalau istilah kita di Sumatera Barat itu ada namanya kongsi COVID namanya. Kongsi COVID. Kongsi COVID. Ini berangkat daripada istilah kongsi kematian. Nah, jadi itu pada tingkat RT. Kemudian juga ada Nagari Tageh namanya. Nah, ini juga itu berdasarkan kepada Nagari. Nah, kita udah menghadirkan peraturan gubernur, kemudian peraturan wali kota, bupati untuk itu. Dan terasa ini dampak positifnya Jelas, dari semua. sehingga yang dulu barangkali mungkin ketika ada yang positif ini orang masyarakatnya dijauhi dan kemudian terpisah gitu kan, bahkan ada ketakutan. Nah, tapi dengan adanya kongsi COVID dan kemudian Nagari Tageh ini, maka masyarakat lebih peduli karena penanganan itulah di nagari yang bersangkutan, di RT yang bersangkutan. Bahkan juga ada di antara RT-RT itu, nagari-nagari itu menyediakan tempat untuk isolasi mandiri untuk warga mereka yang positif. Tapi secara keseluruhan bagaimana tingkat kepatuhan menjaga prokes, 3M dan lain sebagainya? Kalau kepatuhan memang menjadi catatan. Masih ya. Ya, masih menjadi catatan bagi masyarakat kita. Itu makanya kita memaksimalkan, kemarin kita memperkuat dengan menurunkan untuk swab mobile. Ya, dengan mobil kita turunkan kepada daerah-daerah. Pada saat yang sama juga melakukan sosialisasi dan kemudian juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan bahkan kemarin beberapa hari terakhir ini kita menghadirkan ringtone telepon, nada deringnya itu pesannya pesan COVID. Nah, sehingga kita harapkan di Sumatera Barat ke depan semua masyarakat menggunakan itu sehingga satu hari paling kurang ada orang 10 kali diingatkan. Mudah-mudahan ini akan tetap melekat menjaga dalam pikiran mereka. Tapi vaksinasi programnya sudah vaksinasi berjalan? Untuk yang agak lambat memang untuk lansia. Memang ini masih menjadi catatan kita, dan itu makanya sekarang ini kita melakukan penjangkauan ke rumah-rumah melalui puskesmas dan petugas-petugas kita. Dan memang ini masalah kesadaran, masalah perhatian masyarakat ini memang harus terus-menerus kita tingkatkan, dan sosialisasi harus tetap kita maksimalkan. Ini merubah budaya ya. Dan sangat penting ya, karena kalau masalah kesehatannya tidak tertangani, tentu saja ini masih berdampak terhadap perekonomian. Nah, kita tahu secara nasional kan sempat turun ya. Bagaimana di Sumatera Barat itu sendiri perekonomiannya? Karena kalau saya lihat ini setelah pasca gempa tahun 2009 itu kan sempat anjlok ya perekonomian di sana. Tapi setelah itu pertumbuhan tuh sangat bagus, di atas rata-rata, bahkan 7%. Nah, apa dampak terhadap perekonomian di Sumatera Barat? Jadi memang ketika COVID meningkat, otomatis gerak masyarakat, aktivitas masyarakat juga terbatas. Bahkan waktu itu sempat kita PSBB, tahun 2020, dan sehingga orang yang masuk dibatasi, gerak di dalam provinsi juga terbatas, kemudian antar kabupaten kota juga dibatasi. Otomatis ketika kegiatan masyarakat berkurang, tentu gerak ekonomi juga akan terjadi penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi kita 2020 itu minus 1,6%. Nah, tapi alhamdulillah awal tahun ini sudah lebih baik, tapi juga masih minus 0,6.
Ya, tapi di lain pihak ternyata dari sektor pangan ya itu Ya, lumayan ada pertumbuhan ya sehingga nah ini sangat penting apalagi pangan khususnya dalam pandemi ini kan sangat penting ya. betul, betul. Kita harus memiliki ketahanan supaya ya tidak ada kelaparan dan lain sebagainya. Ya, Ini bagaimana Buya kan masih baru ya ya sebagai betul ya. gubernur. Jadi Ya. apa kira-kira yang berbeda dalam penerapan strategi untuk menjaga ketahanan pangan ini? Mengingat bahwa lebih dari 40% dari masyarakat Sumatera Barat kan masih sangat tergantung Betul, pada betul. Ya. pertanian. Jadi memang Sumatera Barat sangat tergantung dengan pertanian dalam arti luas. Ya, itu 57%. 57%. 57% penduduk kita yang tergantung dengan pertanian. Yang aktivitas hariannya itu pertanian. Dan kemudian juga PAD kita juga 23% itu bersumber dari pertanian. Nah, melihat potensi yang seperti ini, maka oleh sebab itu kita memang 2021 sampai 2026 nantinya, memang kita konsen kepada pertanian. Dan ini ditandai dengan alokasi anggaran APBD itu kita alokasikan 10% untuk 10% pertanian. khusus 10% untuk untuk pertanian. pertanian. Ya, kenapa? Yang pertama karena masyarakat kita banyak di sana. Ya. Kemudian di samping itu juga bergerak di UMKM. Dan kemudian juga pada masa COVID ini, usaha yang paling baik, yang paling bagus itu memang pertanian. Ya, termasuk perikanan, Iya. termasuk kehutanan yang lainnya. Karena orang butuh Karena memang ini tidak pernah saja, berkurang. ya. Untuk pangan tidak pernah berkurang. Iya. Nah, maka dari itu kita fokus dengan itu dan tahun 2020 kita tetap surplus. Ya, dan kita sudah menyumbang ke nasional 1 juta ton lebih untuk beras. Iya. Dan kemudian juga untuk buah-buahan yang lainnya juga ikan termasuk kita surplus di Sumatera Buya, Barat. kita istirahat sebentar, tapi tentu saja penting untuk kita ketahui ini apa strateginya yang diterapkan sehingga Sumbar justru surplus ya, bisa memasok untuk seluruh Indonesia ini. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini saya ditemani oleh Gubernur ya, Mahyildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Buya Mahyildi yang sekarang sudah masuk ke bulan ketiga ya. Bulan keempat menjadi Gubernur Sumatera Barat. Dan kita akan melihat apa-apa saja strategi yang diterapkan sehingga Sumatera Barat ini sekarang tuh justru surplus khusus dalam pertanian. Nah, ini merupakan sebuah prestasi yang menurut saya itu sangat-sangat baik. Tentu kita harus pelajari apa saja strateginya, mengingat 57% dari masyarakat di Sumatera Barat sangat menggantungkan kehidupannya pada pertanian. Jadi apa-apa saja roadmap-nya atau strateginya, mengingat yang penting kan pangan itu selain ketersediaannya tentu saja distribusinya penting, harganya penting ya, terjangkau dan lain sebagainya. Bagaimana Bu ya? Ya, jadi karena memang kita fokus serius untuk pembenahan dan peningkatan fungsi pertanian dan sekaligus peningkatan pendapatan petani. Ya. Jadi paling penting itu. Itu jelas yang dirasakan oleh masyarakatnya langsung. Dan untuk itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Nah, yang pertama tadi apa kaitan anggaran ya, ini sudah menjadi komitmen kita. 10% kan? Ya, 10%. Nah, untuk 10% itu apa? Di antaranya adalah tentu infrastruktur. Ini juga perlu kita benahi, baik di dalam daerah sendiri ataupun juga keluar daerah. Nah, karena seperti kita tadi bahwasanya produksi kita di Sumatera Barat itu sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat kita sudah mencukupi. Kita mensuplai provinsi sekitar kita, Riau, kemudian Jambi, Bengkulu, kemudian Kepulauan Riau dan yang lainnya. Maksud itu infrastrukturnya harus lebih baik tentunya. Maka ini harus kita benahi, ya. Dan kemudian juga itu makanya kita dorong, kita lakukan upaya percepatan untuk tol, ya, dari Padang ke Pekanbaru yang sekarang ini lagi progres untuk pelaksanaannya. Dan ini bisa sangat mempengaruhi harga juga kan kalau jelas, otomatis baik. cost akan bisa lebih murah, waktu lebih cepat, ya, sehingga sampai ke konsumen. Nah, kemudian samping itu juga kaitan dengan benih bibit.
Nah, ini harus terjamin. Nah, kunci ini karena Itu kunci. ini hasil dari Ya. panen itu kan sangat menentukan. Karena nanti ini juga akan berpengaruh nanti kaitan nanti ke peningkatan produksi dan kemudian juga akan berpengaruh juga nanti kepada gangguan daripada hama, ya, dari penyakit yang ada. Benih adalah satu kunci untuk itu. Dan ini didapatkan dari kerjasama tentu saja dengan pusat ya. Harus dengan pusat-pusat pembenihan, balai-balai pembenihan kan sudah tersebar di Indonesia. Ya, terutama padi, ya kita yang ada di Sumatera Barat tentunya, dan kemudian juga kita juga serius juga untuk jagung ke depannya. Jadi padi dan jagung kita ingin Sumatera Barat ini surplus, ya, jagung. Karena memang kebutuhan ternak kita di Kampung Unidesi kan, di 50 kota, Payakumbuh itu kan banyak peternak. Iya. Karena ini perlu Sapi kita apalagi ini. sapi, ayam telur yang lainnya. Kemudian di samping itu juga tentu ketersediaan pupuk. Nah, ini ada kebutuhan petani. Ini memang kemarin dengan Pak Menteri ini menjadi diskusi kita yang hangat, dan ini juga menjadi permasalahan bukannya di Sumatera Barat saja, di Indonesia. Ya. Bahkan ada waktu itu yang mengusulkan perlu peningkatan jumlah. Karena memang pupuk yang diterima oleh pemerintah itu kurang daripada kebutuhan. Dan kemudian ada juga walaupun sudah kurang tapi karena masuk subsidi, maka ini larinya kemana-mana. Sehingga kita mengusulkan jangan subsidi pupuk lah, tapi subsidi produksi. Ya, sehingga hasil tani itu yang sehingga ada jaminan harga. Ya. Nah, kemudian di samping itu juga tentu adalah keterjaminan tadi dalam hal panen. Ya, sekarang panen hitung-hitungan produksi mungkin meningkat, tapi kalau panennya tidak benar, ya sehingga itu kehilangan hasil. Ya. Sebagai contoh, dengan cara tradisional itu dihitung-hitung sampai kehilangannya 3%. Itu maka kita intervensi dengan dengan peralatan yang modern. Kemudian juga kehilangan sekarang ini produksi kita itu dari pasca panennya itu adalah di RMU, rice milling unitnya. Ini sudah banyak tua-tua. Nah, ini perlu intervensi. Kalau ini kita intervensi bisa mengurangi kehilangan itu sampai 12%. Jadi kalau seandainya ini aja kita intervensi, ini akan bisa meningkatkan produksi kita. Ya, apalagi kalau benih kita pupuk kita tersediakan dan pengolahannya lebih baik lagi. Dan menggunakan teknologi tentu saja, combine harvester sehingga tidak memakan banyak waktu. Dan juga kalau sekarang bisa berapa kali panen dilakukan? Kalau sekarang ini rata-rata itu 5 kali 2 tahun. Kita ingin ke depan 3 kali setahun. Ya. Nah, menjaga supaya harganya juga tetap stabil dan ini menguntungkan lah bagi para petani. Ya, nah, untuk biasanya ini permasalahan petani kan begitu. Ketika produksi sedikit harga mahal. Ketika produksi melimpah harga turun. Sehingga petani kurang semangat. Iya kan? Nah, maka itu kita akan menghadirkan namanya Badan Usaha Milik Daerah. Itu makanya salah satunya konsep kita ada namanya Toko Tani Indonesia Center. Toko Tani Indonesian Center. Ini apa motivasi ide di belakang itu? Untuk menjaga kestabilan harga? Untuk menjaga kestabilan harga. Jadi ketika produksi meningkat, maka kita beli. Nah, kita yang membantu. Nah, ketika ya mungkin produksi sedikit, ya tentu barangkali petani yang mereka nggak langsung begitu kan. Tapi mekanismenya sendiri seperti apa ini Toko Tani? Iya, kita membeli produksi daripada petani. Nah, itu kita memang sekarang ini ada di Kota Padang. Kita ingin nanti berapa tempat ada semacam di Sumatera Barat. Lokalnya lah untuk betul begitu. Jadi sehingga ada jaminan harga. Kayaknya bagi petani kalau seandainya produksinya melimpah, harganya turun, patah semangat mereka. Apalagi kita berbicara masalah petani milenial. Iya, dan ada jaminan gitu kan. Iya. Nah, kalau itu ini tentu dengan menghadirkan BUMD ataupun seperti Toko Tani ini adalah salah satu yang kita inovasi yang kita lakukan di Sumatera Barat. Dan harus menjadi anggota taninya. Bagaimana menjadi ini nanti koordinasi dengan kelompok tani dan kita memantau tentang pergerakan produksi di masing-masing daerah, ya, sehingga memang kita yang turun Badan Usaha Milik Daerah yang turun ke sana, dan bahkan kita merencanakan dari BUMD yang kita miliki sekarang ini harus kita fungsikan sebagai pengaman untuk produksi pertanian ini,
sehingga mengarahkan mereka menjadi badan usaha milik daerah untuk Dan pertanian, ini untuk juga agro harusnya ini. mengurangi middleman ya, tengkulak dan lain sebagainya. Ini permainan harga kan itu yang sering. Itu yang kita harapkan. Petaninya tidak mendapatkan apa-apa, tapi di harga jualnya bagi para ini konsumen justru meningkat ya. Ini Iya. sudah terjaga dengan Semuanya baik. Terlindungi. Ya, petani terlindungi dengan harga yang stabil, dan kemudian juga konsumen juga bisa mendapatkan harga. Sehingga ini juga salah satu strategi kita dalam pengendalian inflasi daerah. Ya, ini sangat penting apalagi dengan COVID ini ya, di mana pendapatan kan juga menurun. Tapi kualitas beras di Sumbar itu Kalau bagaimana, Bu, kualitas ya? beras di Sumatera Barat, saya kira salah satu tadi produksi kita kan melebihi ya untuk kebutuhan kita. Itu mensuplai. Itu rata-rata restoran-restoran Minang di mana saja itu kan berasnya masih berasal dari ini. Itu 1 juta ton kita per tahun untuk mensuplai. 2020 kemarin itu 1,2 juta ton. Kita membantu dalam mensuplai provinsi tetangga untuk ini. Jadi kalau untuk untuk kualitas saya kira nggak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan. Dan cara-caranya kan sekarang kalau orang kan ingin harus ramah lingkungan, organik dan lain sebagainya, pupuk juga pupuk yang ramah terhadap tanah dan lain sebagainya. Ini sudah diterapkan kan? Ini kan betul, ini salah satu yang memang kita dorong sekarang adalah pertanian organik, pertanian sehat gitu ya. Karena memang kita juga harus memberikan pangan untuk warga masyarakat yang sehat. Ya, kalau terlalu banyak menggunakan pupuk kimia atau zat kimia, tentu ini akan berpengaruh. Ya, maka itu kita menghadirkan organik dan kita sudah mengambil kebijakan untuk ASN kita di Sumatera Barat, mereka harus mengkonsumsi produk organik. Dan ini juga mendorong. Ada kewajiban untuk itu. Iya, kita tekankan begitu, kita prioritaskan begitu, karena kita ingin ASN kita sehat-sehat, supaya mereka bekerja bisa lebih maksimal. Dan penting, masa COVID ini kesehatan itu nomor 1 ya. Buya, kita istirahat sebentar, tapi luar biasa. Jadi 10% ya dari anggaran memang dikhususkan justru untuk membantu ya meningkatkan produktivitas para petani dan tentu saja meningkatkan hasil dan kesejahteraan mereka. Ini sangat penting. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, masih dalam Insight with Desi Anwar, ditemani oleh Mahyedi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, dan kita berbicara mengenai bagaimana provinsi ini berhasil walaupun di tengah pandemi COVID-19 untuk meningkatkan produksi pangan. Ya, tentu saja ini merupakan prestasi yang sangat penting karena ya yang berkaitan dengan pangan, ketahanan pangan, dan juga menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat itu harus ya nomor 1. Nah, salah satu yang tadi tertarik saya ingin tanyakan lebih lanjut itu adalah petani milenial. Kan tadi 57% ya dari penduduk masyarakat di Sumatera Barat itu bertani. Tentu saja banyak dari antara mereka itu kan masih muda ya. Dan kita ingin pertanian ini sesuatu profesi yang menggiurkan. Apalagi anak-anak sekarang kan mereka semua harus serba teknologi, serba cepat, akses terhadap macam-macam itu harus menjadi kriteria. Ini bagaimana, Buya? Ada adaptasi terhadap digital life? Ya, jadi mau tidak mau memang upaya untuk menarik minat para milenial ini harus jadi perhatian kita. Nah, ini juga menjadi program dari Pak Menteri Pertanian, yaitu petani milenial. Ya. Tapi tidak cukup dengan hanya punya keinginan, tanpa ada langkah-langkah konkret. Nah, maka itu menurut kita, modernisasi adalah salah satu cara untuk itu. Ya, sehingga mereka bertani, tidak mesti mereka berkotor-kotor kan. Iya. Ya, maka itu peralatan. Itu makanya kita di Sumatera Barat dari potensi dari dukungan-dukungan yang selama ini ada, maka kita mencoba untuk memformulasikan. Sebagai contoh misalnya, ada bantuan di kementerian dari peralatan mesin-mesin pertanian. Dan ini masih idle sekarang ini. Belum termanfaatkan.
Nah, kalau situ Kenapa belum termanfaatkan? Karena tidak paham cara menggunakannya atau apa tidak terlalu yang tertarik pertama untuk konversi? ada beberapa faktor. Eh, yang pertama memang masyarakat, petaninya belum familiar Belum dengan siap, itu, ya. belum siap. Kita kurang penyuluh. Nah, jadi kan yang akan adaptasi teknologi pertanian kan perlu ada orang. Nah, jumlah penyuluh kita sangat kurang untuk pertanian, ya. Termasuk juga untuk peternakan yang lainnya. Kemudian yang kedua, penyebabnya itu adalah karena karena skala kita masih skala kecil. Kecil ya. Nah, maka itu sekarang ini kita punya merencanakan itu namanya dulu namanya Brigade Al-Sintan namanya. Brigade Al-Sintan. Brigade Al-Sintan. Ini kayak militer ini. Militer. Jadi memang Apa semangatnya, saja ini? semangat juang itulah Ya, kira-kira ya. Apa yang terdiri Nah, dari jadi brigade? alat-alat itu kita mau koordinasikan melalui BPP atau nanti melalui UPTD. Sehingga alat itu kalau selama ini kan diserahkan kepada petani. Cuma hanya untuk mereka. Ya, sehingga mereka juga kadang-kadang pemeliharaannya tidak sesuai dengan harapan. Biasanya jadi Ya. masalah ya. Nah, ini harus kita kelola. Nah, kelola ini nanti kita tangani hamparan yang luas, mungkin 100 hektar. Nah, pada saat yang sama kita turun alat. Ya. Dan nanti pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota kita bantu nanti kaitan dengan BBM-nya. Ya. Dan penyuluhnya tentu saja. Iya, jelas. Nanti yang mau koperasikan di sana. Nah, selesai di sana pengolahan tanahnya, setelah itu tanamnya, panennya begitu. Nanti kita beralih lagi ke kawasan yang lain. Nah, sehingga nanti pemupukannya pun bisa kita lakukan secara modern. Ya bisa melalui drone nanti. Kenapa? Karena memang semuanya sudah hamparan yang sama dan kemudian masa tanamnya sama, hamparannya luas. Nah, sehingga dengan adanya Brigade Al-Sintan ini nantinya, ya, sehingga kita harapkan nanti penanganan pelaksanaan pertanian itu sudah lebih baik. Jadi lebih agrobisnis ya, bukan hanya skala kecil yang skala biasanya kecil. Kita bantu dengan itu. Ini kapan kira-kira Brigade Al-Sintan ini? Ya, insya Allah kita sedang matangkan konsepnya, ya, dan mulai insya Allah secara bertahap nanti akan kita lakukan. Kita sudah mendata peralatan itu. Kalau toh nanti kurang ya itu akan kita tambah. Ini kan kita punya anggaran. Nah, kita tambah peralatannya sehingga selesai nanti kawasan ini kita pindah ke kawasan yang lain. Sehingga hamparan yang sama itu dia masa tanamnya sama, kemudian juga panen juga sama, sehingga ini juga mengurangi gangguan daripada hama dan produksinya akan bisa lebih meningkat. Jadi ada semacam standarisasi dari kualitas dan juga kuantitas. Ya. Ini Buya, bagaimana, ada target tertentu kalau misalnya Brigade Sintan ini semua sudah jalan, kira-kira berapa persen ini meningkatkan produktivitas dan hasil? Kalau dari perlakuan kita dengan harmonisasi tadi diperkirakan nanti bisa sampai 15% bisa kita tingkatkan. Ini belum lagi peningkatan produksi. Tapi baru menghilangkan kehilangan panen dan karena faktor-faktor penggilingan tadi itu karena peralatan yang sudah tua gitu, dan kemudian belum termanage secara baik. Nah, apalagi kalau kita nanti support dengan irigasi yang lebih bagus, itu makanya irigasi juga adalah menjadi prioritas kita. Sehingga kemarin kita koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Bappenas, kemudian Menko Maritim, investasi, Pak Luhut, udah berapa kali kita untuk membenahi berapa irigasi-irigasi yang kalau kita lihat juga sudah lama juga tidak terbenahi. Dan ini sangat jadi tidak terpengaruh oleh cuaca ya, sehingga bisa dijamin lah ini keberhasilan panennya. Kita harapkan begitu. Selama ini kan memang cuaca, hama, dan juga benih ini semua menjadi harus lebih terjamin. Kesatuan. Ya, dan ketersediaan pupuk juga harus lebih terjamin. Iya. Nah, satu lagi tentu saja dari pangan, tadi kita sudah sebut ya, Sumatera ini udaranya kan juga enak ya, karena apalagi ada Bukit Barisan di situ dan sangat subur. Ya. Sapi, peternakan lain dan sebagainya ini kan salah satu yang potensi dan juga bisa sangat menghasilkan kan. Dan perlu diketahui juga bahwasanya daging adalah satu penyebab daripada inflasi di Sumatera Barat. Karena memang apalagi di sini kan, apalagi ya. di sini adalah rumah ini macam-macam ini kuliner berkaitan dengan dagingnya. Rendang ya, tanpa dagingnya. Nah, bisa ceritakan sedikit apa yang bisa di. Alhamdulillah memang ya kita udah tahu lah ya bahwasanya rendang
ya khas dari Minangkabau Sumatera Barat. Belum lagi ini Sudah menjadi baladonya. makanan yang banyak pilihan-pilihan kan. Nah kemarin perlu Mbak Desi ketahui ketika musibah di NTT kita kirim rendang ke sana, 1,5 ton kita kirim ke sana. Ya jadi maksud itu ini ketika ada bagus juga ketika ada bencana maka udah kita siapkan rendang. Nah, maka itu tentu ini kebutuhan daging cukup tinggi di Sumatera Barat dan kemudian apalagi dalam resepsi pernikahan apa saja itu biasanya harus ada daging. Dan maka waktu itu kita juga melakukan beberapa langkah-langkah untuk ini. Untuk para peternak khusus untuk peternak, ya, termasuk tadi ayam. Gitu. Ya. Ayam itu makanya kita sekarang ini mendorong bagaimana ketersediaan jagung. Karena untuk pakan. Untuk pakan, ya. Perlu ketahui sekarang jagung mahal ini. Iya. Ya. Yang biasa 3.800, 4.000, sekarang ini udah 6.000. Jangan sampai kita impor ya, seperti kita impor kedelai kan. Ini yang apa? Nah, ini juga peternak ini juga perlu kita bantu. Nah, kemudian untuk sapi, daging sapi, kita di Sumatera Barat itu sudah bisa menghadirkan hulu hilir. Kenapa? Yang pertama, kita sudah punya pusat semen beku benih, bibit. Itu 500.000 per tahun kita bisa hasilkan di Sumatera Barat. Itu kita mensuplai kebutuhan nasional juga. Kemudian yang kedua, kita sudah punya teknologi pakan. Biaya untuk ternak sapi ini yang paling besar itu adalah pakan. Iya. Nah, kita udah bisa intervensi dengan fermentasi dan kita udah punya ahli sekarang kita lagi dorong, kita latih masyarakat peternak-peternak untuk mampu membuat fermentasi ini. Apa aja rumputnya bisa digunakan. Kemudian kita sudah punya lahan untuk budidayanya. Ada di Air Runding di Pasaman itu 2.000 hektar. 50 kota ada 1.000 hektar. Kemudian kebun-kebun sawit kita juga itu bisa disinergikan dengan ternak sapi. Dan artinya untuk budidaya kita tidak ada hambatan. Dan kelompok-kelompok ternak juga bisa kita dorong untuk itu. Ada berapa ini nih peternak di Sumatera Barat, Buya? Di Sumatera Barat itu. Dan rata-rata berapa jumlah ternak yang mereka miliki? Kalau sekarang ini dari masyarakat itu kan kelompok tani. Itu yang ada yang kita kirim bantuan itu namanya UPO, Unit Produksi Pupuk Organik. Nah, jadi ini ternak tapi juga hasil pupuk organik. Ini kita berikan bantuan ada 10 ekor, 20 ekor satu kelompok. Tapi ini belum cukup. Ini perlu kita tingkatkan lagi sehingga memang mereka lebih maksimal mengisi waktunya. Dan ini tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Baik di kota seperti di Payakumbuh dan kemudian juga di Padang Panjang. Di samping itu juga ada sapi untuk susu. Ya, ini juga sapi Padang Panjang. Yang hitam putih itu Frisian cows itu ya. Ya, ini Padang Panjang itu sudah menjadi daerah unggulan kita untuk menjadi produksi susu nanti. Iya, nah ini multiplier effect dan yang lain-lain berkaitan dengan peternakan. Kita akan lanjutkan, tapi kita break sebentar, Bu ya. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar di studio. Saya ditemani oleh Mahildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Kita berbicara mengenai ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat, dan mau tidak mau kalau kita bicara mengenai pangan Sumatera Barat, kuliner khas Minang itu dua aja pilihannya. Jadi lapar ini Bu ya. Ada rendang tadi ya, ada balado, belum yang khas-khas oleh-oleh ke Sumatera Barat itu kerupuk sanjay juga. Nah, ini tapi produk-produk dari sapi itu tadi disebutkan ya, apalagi di situ ada sapi susu yang sekarang saya lihat itu sangat potensial di Sumatera Barat ini. Bagaimana? Karena ini khas juga ya, ada di situ bisa susunya, yogurtnya dan lain sebagainya. Kalau yang terkenal itu ada dadih. Dadih. Itu dari susu yogurt ya. Yogurt ya. Itu dari susu kerbau. Ya, jadi memang kita harus menghadirkan variasi-variasi turunan-turunan dari susu misalnya apa.
Untuk Di samping ini added Demino, value-nya ya, nilai iya, tambah. sehingga memang ada tambahan untuk petani. Kemudian juga seperti tadi daging gitu kan, nah, kita sebetulnya sudah bisa menghadirkan daging beku. Karena kita sudah punya rumah potong hewan modern di Kota Payakumbuh. Nah, ini yang belum Itu kita dekat kampung halaman itu makanya ini saya itu, kamu Payakumbuh. Unidesi ini banyak potensi di sana. Ya, luar biasa. Nah, kalau tadi kita untuk pertanian ada brigade Asintan ini. Iya, Nah, iya. kalau untuk peternakan ada brigadenya juga, Iya, kalau Buya, untuk dalam mengelolanya. kalau untuk sapi ini kita punya hotel sapi. Hotel sapi, Hotel waduh, sapi. apa itu? Jadi memang ini konsep yang kita kembangkan antara masyarakat yang bisa mengolah pakan. Nah, nanti ada orang yang punya uang, maka Investornya. dititipnya sapinya di sana, ya, dengan dalam bentuk kandang-kandang yang lebih representatif, ya kan? Nah, maka di sana nanti yang menitipkan ini nanti apakah dibayar pakannya atau nanti bisa dibagi setelah setelah dijual setelah ini. Hotel sapi. Hotel Ada sapi. berapa jumlah hotel sapi? Ini perencanaan yang akan kita lakukan Rencana. untuk 2021 dan selanjutnya, ya. Dan karena memang kita melihat potensi tadi itu, Iya. kita punya teknologi pakannya, kita punya kebutuhannya tinggi, maka itu kita tarik pihak ketiga untuk berinvestasi. Ya, seberapa besar ini ada investor skala besar ya kalau kita lihat mungkin ini kan sapi, kerbau kan investasi kan cukup besar apalagi Betul, dengan pakannya ini. Banyak yang tertarik masuk ke dalam bisnis ini. Kalau dari sisi hilirnya untuk kebutuhannya ini sangat tinggi kebutuhannya. Untuk wisata aja hotel-hotel berapa di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita akan ada kerjasama dengan Gubernur DKI, pemerintah DKI untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan di DKI. Nah, salah satunya nanti adalah daging. Ya, maka ini juga menjadi peluang begitu. Makanya sekarang kita menciptakan peluang itu dan kemudian secara teknologinya kita sudah punya dan kemudian peralatan untuk pemotongan modern pun juga sudah kita punya. Inilah yang kita tarik nanti dan kualitasnya penting sehingga kita juga tidak perlu impor dari India misalnya. Itu yang kita mau, bahkan harganya juga bisa kita tekan nanti. Kalau selama ini harga di Jakarta tidak salah saya ada 130.000 1 kilo. Nah, kalau seandainya konsep kita ini berjalan, itu bisa kita mengatakan di bawah 100.000 per kilo. Bahkan bisa mendekati 80.000. Nah, ini sangat sesuai dengan harapan daripada Pak Presiden. Ya, untuk bagaimana harga daging sampai 80.000. Kan itu keinginan beliau. Maka itu insya Allah dengan hotel sapi dan kemudian dengan yang dikelola secara profesional ini nantinya, maka ini akan menjadi satu jawaban dan kita bisa menghadirkan kualitas kualitas daging yang cukup baik dan kualitas ekspor dan daging beku dan kemudian juga dengan harga yang bisa lebih murah. Nantinya, kalau dari sumber-sumber pangan lain seperti misalnya ikan dan tadi disebut ayam dan lain sebagainya, ini ada strategi khusus karena ya di Sumatera Barat kan danaunya juga banyak, sungainya juga banyak dan apalagi ada pesisirnya. Alhamdulillah pada hari ini Pak Menteri Kelautan lagi di Sumatera Barat, Pak Trenggono. Dan kebetulan kemarin kami bertemu dengan beliau, nah kebetulan karena memang kita ada di Jakarta sekarang ini, maka Pak Wakil Gubernur yang bersama dengan beliau. Nah, salah satu memang adalah untuk menghadirkan namanya konsep beliau ini namanya kampung ikan. Kampung ikan. Kampung ikan. Kalau tadi sapi, hotel sapi, hotel kok ikan sapi. turun kelas jadi kampung ikan. Kampung ikan lagi. Ini sangat sesuai juga dengan kalau pertanian kita akan mengarah nanti pada ada food estate namanya. Nah, kalau kampung ikan ini ada konsep Pak Menteri Kelautan. Kawasannya ada berapa kawasan sekarang ini. Yang pertama lagi kita rancang ini di Pasaman. Insya Allah beliau informasinya beliau lagi berangkat ke sana sekarang ini. Itu kita punya di sana ada lebih 4.000. Beliau minta 10.000 hektar. Nah, maka nanti di sana akan dibuat nanti pembenihannya, kemudian pabrik pakannya, kemudian juga pasca panennya, olahan daripada ikan ini. Sehingga memang kampung ikan ini memang dari hulu hilirnya nanti di sana. Itu yang diharapkan oleh Pak Menteri. Nah, itulah makanya hari ini beliau berkunjung ke sana di daerah Rao namanya, Pasaman. Nah, ini yang kita kembang itu daerah itu memang sudah
masyarakatnya sudah terbiasa ya sudah dengan aktivitas hariannya memang ke memang. arah itu. Nah, kemudian juga untuk untuk ternak tadi, untuk ayam tadi kita harus supply ini jagung. Ya, jagung. Itu makanya kita akan hadirkan food estate di Pasaman Barat. Itu 7.500 hektar itu akan kita tanam jagung. Dan itu tentu saja melibatkan masyarakat lokal kan Pasti. untuk mengelolanya. Pasti masyarakat. Itu juga kita bersama dengan lahan masyarakat. Itu food estate ini ada berapa lokasi yang kita rencanakan di Solok Selatan, kemudian di Padang Pariaman, dan kemudian juga di pesisir selatan. Nah, kemarin dari Kementerian Pertanian sudah mengunjungi beberapa lokasi-lokasi. Sekarang kita menunggu keputusannya mana yang akan disetujui untuk food estate itu. Karena memang kita menginginkan di Sumatera Barat, kita ingin swasembada daging dan kemudian juga swasembada beras dan jagung. Nah, maksud itu karena kebutuhan kita jagung di Sumatera Barat tidak kurang 1.600 ton per hari kebutuhan kita. Ya, kalau seandainya terganggu, maka terganggu juga produksi pakan ayam, ayam potong, kemudian juga ayam petelur dan yang lainnya di Kalau ikan apa saja yang ada di ikan yang yang sekarang ini yang di Pasaman itu ikannya adalah ikan mas dan ikan nila. Dan kemudian ada lagi potensi lagi nih Desi, yaitu ikan garing. Kalau ada ikan dewa, itu harganya di luar negeri sampai 1 juta, 2 juta. 1 kilo. Kita tahunya cuma hanya 400.000, 500.000. Ikan garing ini bisa hidup di seluruh sungai-sungai yang ada di Sumatera Barat. Nah, dan bisa diolah menjadi bentuknya macam-macam juga. Bisa macam-macam, bisa rendang ikan juga ada, rendang tuna juga bisa. Sudah ada produksinya di Sumatera Barat kan. Dan kemudian juga bisa untuk dikalengkan juga bisa. Ini untuk pasca nantinya. Jadi sebenarnya visinya itu memang menjadikan Sumatera Barat itu industrinya basisnya agrobisnis kan ya. Memang itu yang kita fokuskan. Dan ini memang mau tidak mau harus ada evolusi naik kelas dan juga sistem semua harus integrated ya, dari hulu ke hilir ya, dari produksinya, distribusinya, tapi juga akses kepada konsumen. Ini mau tidak mau ya blueprintnya harus betul-betul diimplementasi dan dikawal ya. Ini program sampai tahun berapa targetnya? 2000. Kita kalau perencanaannya kan? Sampai 2026. Kalau masa tugas kita 2024. Ya, tapi idealnya bisa diteruskan, ada sustainability harus ya, dalam begitu. semua karena memang ini. Dalam perencanaan jangka menengahnya begitu yang dituangkan dalam perundang-undangan, tapi karena memang jabatan kita karena nanti ada pemilu serentak 2024. Tapi paling tidak kita sudah letakkan sudah dimulai konsep itu karena memang COVID usaha yang prospek adalah pertanian pangan, dan kemudian penduduk Sumatera Barat juga banyak bergerak di pertanian, peternakan, tambah lagi kehutanan juga potensi luar biasa. Kita masih ada satu segmen. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar. Narasumber saya kali ini Mahyildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Kita berbicara mengenai ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Sudah banyak ya topik-topik yang kita angkat pagi ini. Ada Brigade Asintan khusus untuk para petani supaya lebih modern ya cara-cara yang pertanian yang dilakukan. Ada juga hotel sapi karena ternyata di Sumatera Barat ini sapi dan ternak merupakan salah satu sumber pangan yang sangat potensial, dan juga ada kampung ikan, food estate dan lain sebagainya. Saya lihat sangat ambisius sekali ini target untuk memastikan bahwa pangan bukan saja untuk mencukupi masyarakat di Sumatera Barat tapi juga bisa didistribusikan ke provinsi-provinsi di sekitarnya dan juga di seluruh Indonesia, kalau bisa menjadi ekspor karena ini sangat bisa mendatangkan istilahnya pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Tapi Pak Buya, ini kan baru 4 bulan ya, tapi sudah banyak sekali mimpi-mimpinya. Ini apa kira-kira tantangan yang terbesar khusus dalam mengelola pangan ini? Karena banyak yang harus diubah ya, mindset harus diubah, cara-cara
bertani, melakukan sesuatu juga harus diubah. Ini bagaimana leadership-nya yang mau tidak mau diterapkan? Jadi memang sekarang kita sudah menjatuhkan pilihan. Nah itu sudah kita tuangkan dalam RPJM dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tanggal 26 kemarin sudah saya sampaikan kepada DPRD. Mudah-mudahan dalam waktu pendek akan selesai oleh DPRD sehingga kita mengadakan namanya RPJMD ya, untuk 5 tahun ke depan. Dan di dalam pasti ada tantangan. Ada tantangan dalam melakukan suatu pasti ada tantangan. Yang pertama sekali adalah bagaimana menyamakan persepsi kita di pemerintah daerah sendiri. Ini anggaran 10%. Ini berarti akan menyedot anggaran-anggaran yang lain. Mau tidak mau kita harus fokus. Pak Presiden dalam banyak kesempatan kita harus fokus. Tidak mungkin semuanya kan kita tangani. Dana kita terbatas, uang kita sedikit, ya kan? Dan kemudian juga dana dari pusat pun juga sekarang berkurang kan? Iya. Apalagi fokus Karena dengan dana COVID. pusat jadi fokuskan untuk COVID. Itu makanya kita harus mencari dukungan-dukungan anggaran. Alhamdulillah kita punya perantau. Ya, dan kemudian kita juga mau tidak mau juga harus berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, maka itu tentu ini di pemerintah daerah sendiri juga harus kita fahamkan, harus kita ambil sikap tentunya. Bahkan menurut hemat kami, suatu saat juga mungkin ada OPD, dinas-dinas yang memang kita lebur jadi OPD yang lain. Karena kita harus fokus untuk ini. Tapi bagaimana dengan para bupati? Ada 12 kabupaten ini, sebelum ada beberapa kota ini. Biasanya kan mereka juga punya ego sektoral sendiri kan, Bu, ya. Mereka maunya apa, punya visi, ini misi bagaimana sendiri. Menyatukan supaya visi ketahanan pangan ini betul-betul sama dan bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Ya, kalau kita lihat di kabupaten kota, tidak jauh berbeda. Ini sih. Rata-rata mereka juga concern kepada pertanian. Ya, karena memang masyarakatnya begitu, ya. Dan untuk itulah kita hari pertama tanggal 25 Februari saya dilantik, 26 saya melantik bupati wali kota, kita langsung rakor. Tanggal 26 itu. Dan salah satu yang kita sampaikan adalah bagaimana menyamakan persepsi. Maka itu kita sampaikan provinsi tidak punya daerah. Yang punya daerah kabupaten kota. Tapi kita punya uang. Ayo, apa keperluan? Apa visi yang di sana? Ayo kita sinergikan, ayo kita jalankan. Musyawarah ini. Orang Minang kan ini itu makanya opininya. Tanggal 8, 9, 10 Maret 2021 yang lalu, maka kita dengan rakor. Alhamdulillah rata-rata teman-teman bupati, wali kota itu siap untuk berkolaborasi. Ya, kita siap untuk bersinergi. Ya, dan mudah-mudahan dengan upaya-upaya seperti ini diikuti oleh dinas-dinas, ya, secara teknisnya. Nah, itu ada nanti MOU, kesepakatan antara provinsi dan kabupaten kota. Mau tidak mau harus kita lakukan itu. Dan sehingga memang fokus yang sama, sumber anggaran bisa dari kabupaten juga sebagian, kita juga sebagian, dan pusat juga kita dorong untuk ke arah itu sebagian. Dan sehingga nanti akan lebih maksimal. Itu makanya kita yakin ini, kalau memang sinergi ini terbangun secara baik, maka. Dan kemudian yang lebih ini lagi tentu adalah masyarakat. Karena memang merubah. Karena tadi kita modernisasi, peralatan. Nah, kalau itu makanya dari kita memberikan dukungan. Itu makanya tadi ketika kita mau mengolah tanah mereka, ada Brigade Al-Sintan tadi itu, ayo kita yang memberikan dukungan untuk BBM-nya, nanti mungkin bupati atau mungkin kita. Sehingga dengan dukungan itu mudah-mudahan masyarakat bisa bersinergi kita. Terpenting lagi adalah tentu menurunkan para penyuluh-penyuluh dalam rangka untuk menyamakan persepsi antara perencanaan kita dengan masyarakat. Ini membutuh waktu tentunya. Penting sekali. Tapi kalau misalnya hasilnya sudah dirasakan, apalagi dampak positifnya sudah ada, ini pasti semua akan ikut ya. Mungkin dari awal-awal saja ini yang harus apalagi kalau ada jaminan harga kan? Iya, jaminan harga dan mereka juga rasakan bahwa taraf hidup mereka, kesejahteraannya juga meningkat. Tapi saya lihat ini sesuatu kuncinya, walaupun sinergi kolaborasi sangat penting, tapi kepemimpinan ini kan memang sangat penting ya. Dan kepemimpinan ini kan memang harus istilahnya pengalaman dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Apa saja kunci kepemimpinan yang mau tidak mau Buya harus
istilahnya terapkan atau supaya ini semua berhasil? Kalau masyarakat kita ini kan kuncinya musyawarah. Ya. Musyawarah. Musyawarah itu kan artinya apa mau mereka dan kemudian apa mau kita carikan titik temunya. Saya kira kalau itu memberikan keuntungan kepada masyarakat banyak, insya Allah itu akan bisa terlaksana. Dan sedikit banyak mungkin pengalaman kami di Kota Padang. Ya, ketika kami bertugas di Padang 12 tahun, wakil 5 tahun, wali kota 7 tahun, itu ketika kita menertibkan, merapikan beberapa lokasi-lokasi dan kita melakukan pembangunan, kuncinya kita musyawarahkan sama mereka. Dan itu maka sebagai contoh misalnya di Pantai Padang. Itu sudah berpuluhan tahun susah selama ini. Tapi kita temu dengan para masyarakat di sana, setuju enggak ini kita rapikan kita apa? Mereka jawab setuju. Cuma harapan mereka, kami bisa enggak tetap beraktivitas di sini? Oh, kalau itu memang ini kita bangun untuk Bapak Ibu semuanya. Saya bangun dulu. Sudah selesai dibangun, udah mereka pindah. Oh, masih ada yang kurang, ayo kita lengkapi lagi. Sehingga dengan kesadaran, maka mereka pindah untuk itu. Kunci adalah musyawarah dan kita mau mendengarkan mereka. Ya, mendengarkan itu penting. Pemerintah kan untuk rakyat. Ya, maksud itu sama juga seperti sekarang ini kita mengalihkan usaha masyarakat ya ke yang lain. Yang dulu mereka sendiri-sendiri, sekarang ini bentuk kelompok. Syaratnya kan mereka dari perubahan itu mereka harus mendapat manfaat kan. Jangan sampai hilang aktivitasnya, pekerjaan selama ini yang tidak boleh. Iya, harus ada solusinya yang kalau ada itu ya. Mereka akan ini, apalagi ada jamin ke depan yang bisa memenuhi harapan dan keinginan mereka. Mereka untuk kebutuhan hariannya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kalau seandainya kita membangun tapi menyingkirkan mereka, saya kira siapapun ada yang mau itu. Iya. Nah, tapi harus ada dukungan juga dari pusat. Nah, ini juga tidak kalah penting ya, Bu ya. Selama ini bagaimana? Beda kan wali kota dengan hubungannya itu sekarang kalau sudah gubernur ini mungkin lebih banyak berhubungan dengan pemerintahan. Ya, alhamdulillah. Itu makanya kita 3 bulan kita menjabat dan sampai masuk tahun keempat, bulan yang keempat hari ini, itu kita memang banyak berkomunikasi dengan kementerian. Alhamdulillah 3 bulan kami menjabat sudah 12 menteri yang hadir ke Sumatera Barat dan Pak Wakil Presiden. Dan kami sendiri yang ketemu dengan Pak Menteri itu juga sudah banyak. Dan alhamdulillah apa yang diharapkan dan kemudian juga apa yang menjadi keinginan masyarakat kita ketemu. Sebagai contoh misalnya ini kita dengan Pak Menko Maritim Investasi, Pak Luhut. Itu tentang Danau Meninjau dan Danau Singkara. Alhamdulillah kemarin dalam Fitcon kita dengan beliau itu dari pusat sudah berkomitmen mengalokasikan pembenahan Danau Meninjau ini itu sebanyak sampai 250 miliar. Nah, mudah-mudahan ini untuk pembenahan Danau Meninjau akan bisa kita lakukan. Nah, kami juga akan melakukan upaya-upaya untuk masyarakatnya. Beliau kasih tugas sama kita bagaimana mengalihkan usaha masyarakat yang merusak dengan ada keramba yang banyak jumlahnya itu kan nanti sudah ditentukan jumlahnya paling banyak hanya 6.000. Nah, untuk menuju ke sekarang ada 15.000 lebih kurang. Nah, untuk mengurangi itu maka kita harus mengalihkan kegiatan masyarakat. Nah, itulah kita melakukan beberapa hal ya yang kemarin juga kita komunikasikan dan kemarin juga Pak Menteri KKP juga ke lapangan melihat itu juga kita sudah komunikasikan juga hal demikian. Ya, semoga kehadiran para menteri ini bisa mendapatkan hasil yang bagus ya dengan betul dan dukungan perantau juga. Iya, dukungan perantau sangat penting. Unidesi tentunya. Perantau itu sangat penting apalagi mereka selalu cinta dengan ini ya kampung halaman. Rindu, jarang pulang tapi rindu. Ya, terima kasih Buya, kita lihat ini banyak sekali potensi yang Sumatera Barat miliki di situ kan itu sumber daya alamnya tuh luar biasa. Besar ya dan juga kalau kita lihat ini potensi untuk pariwisata luar biasa banyaknya. Jadi mungkin kalau kita ketemu masih banyak hal-hal yang perlu kita eksplor karena ini memang suatu provinsi yang betul-betul kaya dengan berbagai macam halnya. Sekali lagi Bu ya, terima kasih, jaga kesehatan selalu. Insya Allah, sama-sama. Dan kita tunggu ini ya rendang dan dendeng balado. Dendeng baladonya ini kalau kita masakan Padang ini pasti ya rendang sudah menjadi aset budaya dunia itu rendang.
Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Dan sekali lagi, COVID masih ada di antara kita, jadi jangan lupa rajin cuci tangan, menggunakan masker dan hindari kerumunan. Ya, sampai jumpa. Stay safe. Bye bye.